Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana. Apa kabar nih Pak? Sibuk apa nih selama bulan Ramadan ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Ramadan ini saya baru pulang dari Bali. Ada kegiatan bimbingan teknis Hisabriyat ya untuk Provinsi Bali. Jadi para birokrat Kementerian Agama di kabupaten kota, kemudian juga ormas-ormas Islam Bali, masyarakat Bali, mengenai hal terutama tentang hisab awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Tahun ini ditinjau dari berbagai kriteria. Nah itu yang saya tahu hampir kayak sepertinya ya sejak Bapak, apalagi sejak Bapak pensiun dari Planetarium Jakarta. Bapak selalu keluar kota untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah itu apakah hanya untuk instansi-instansi pemerintah atau juga dari pihak swasta atau universitas juga yang Bapak? Dari berbagai hal. Okay. Ada dari Pusdiklat, tenaga teknis Kementerian Agama, kemudian juga dari Badilag, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, kemudian untuk para hakim, karena hakim juga bertugas untuk mengisbatkan kesaksian melihat hilal. Iya, betul, betul. Kemudian dari ormas-ormas juga, saya berbagai ormas juga, saya tidak membatasi dari berbagai ormas yang memang memerlukan tentang ilmu falak, khususnya mengenai masalah penentuan awal bulan Hijriah, arah kiblat, waktu sholat, dan gerhana. Nah ini sebenarnya cukup menarik ya Pak ya. Kalau dilihat dari background Pak Cecep, itu kan yang dipelajari waktu itu adalah astronomi murni. Kemudian dari ITB Bapak menjadi tenaga ahli atau astronom di Planetarium dan Observatorium Jakarta cukup lama ya, dari tahun 86 ya kalau nggak salah. Sampai 2016. Sampai 2016. 30 tahun. 30 tahun. Nah, di waktu itu juga kalau saya tidak salah di tahun 2003 Bapak mulai menjadi anggota Badan Hisab Ruqyat Nasional Kementerian Agama. Iya, betul. Nah, itu proses perubahan, bukan perubahan ya, perjalanan dari astronom murni menjadi ahli hisab ruqyat itu seperti apa Pak? Karena apakah sebenarnya ilmu astronomi murni yang Bapak pelajari itu sama dengan ilmu falak yang pada dasarnya menjadi dasar atau menjadi ilmu pengetahuan yang menjadi dasar untuk penentuan kalender Hijriah? Iya, pertama kalau kita lihat bahwa di Observatorium Muska, di jurusan astronomi atau departemen astronomi itu sains ya. Jadi memang betul-betul pure science. Kemudian pada saat ke planetarium adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat ilmu tersebut. Kemudian karena Jakarta tentu saja dekat dengan Kementerian Agama, waktu itu maka setelah Pak Darsa Kepala Planetarium menunjuk saya untuk meneruskan keanggotaan di Badan Hisab Ruqyat Kementerian Agama, mewakili dari Planetarium dan Observatorium Jakarta. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan. Pada dasarnya ada perbedaan ilmu astronomi dan ilmu falak. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, jadi lebih luas, matahari, bulan, planet-planet, bintang, galaksi, sampai struktur besar alam semesta. Astronomi itu murni berbasis sains. Baik. Matematik dan fisika menjadi ilmu alat untuk menganalisis fenomena langit sampai memodelkan untuk perakirannya. Lalu teknologi informasi jelas sangat membantu dalam komputasi dan pemodelan fisik objek langit. Nah, sementara ilmu falak, ya ilmu falak di Kementerian Agama itu kan ilmu falak betul. Yang berdebat. Adalah ilmu yang mempelajari peredaran benda langit, khususnya matahari dan bulan. Jadi lebih sempit. Lebih spesifik. Tidak sampai galaksi, tidak sampai planet atau bintang. Ilmu falak juga mempelajari geometri bola, ya, untuk bisa menggambarkan koordinat serta arah dan jarak sudut antar objek, ya. Kemudian geometri bola juga, khususnya segitiga bola, digunakan untuk perhitungan arah kiblat
dan permukaan bola bumi. Ya, di permukaan bola bumi. Nah, ilmu falak digunakan untuk penentuan arah dan waktu-waktu ibadah. Itu yang utama. Jadi, untuk penentuan arah dan waktu-waktu ibadah. Karenanya ilmu falak itu berkaitan juga dengan dalil-dalil fikih. Nah, jadi lebih ke arah bagaimana ibadah itu, karena kita lihat bahwa dalam rukun Islam saja, ya, dari 5 rukun Islam, itu hanya 1 yang tidak mempergunakan ilmu falak. Yani syahadat saja. Iya, syahadat saja ya. Sholat, ya, kapan waktunya, itu harus dihitung ya dengan ilmu falak. Kemudian puasa, zakat, haji. Ya, betul, nah, tambahan lagi gerhana. Karena gerhana juga ada sholat gerhana. Iya, betul ada sekali. Ada sholat gerhana. Iya, tanpa disadari itu juga sebenarnya Islam membertahun kepada umatnya bahwa kejadian astronomis ini diperhitungkan sekali dalam Islam ijtima. Ya. Bahkan tidak hanya Islam, semua agama, semua agama itu banyak yang ibadahnya berkaitan dengan apa yang dikenal dengan periode bulan. Iya, betul. Jadi hijriah ya. Ya kita tahu Nyepi ya. Nyepi nanti berbarengan dengan sidang isbat nanti ya tanggal 29. Kemudian Imlek? Ya. Yang lain juga sama ya. Purnama Sidi ya itu Waisak ya juga sama. Betul sekali. Ya, banyak sekali. Nah, berarti setahuannya kan di dalam Islam sendiri itu juga ada astronom-astronom Islam, yaitu mereka mempelajari tentang astronomi Islam yang kalau Anda tidak salah itu juga hampir sama dengan astronomi murni. Jadi ilmu falak bisa dikatakan merupakan bagian yang lebih spesifik lagi daripada astronomi Islam itu ya Pak ya? Iya, betul. Karena itu arah dan waktu ya, mawakit waktu untuk kapan misalnya mulai puasa, kapan mulai berhari raya. Nah, ini kita lihat bahwa penerapan ilmu astronomi dalam penentuan awal bulan kalender Hijriah itu berdasarkan hisab dan ru'yah. Nah, kita tahu dalam astronomi juga kan ada teoritis, ada observasi. Iya, betul. Nah, hisab, ya saya jelaskan, berasal dari kata Arab, al-hisab, yang berarti perhitungan atau pemeriksaan. Dalam fikih itu bermakna perhitungan waktu-waktu ibadah sholat, puasa, Idul Fitri, haji 10 Dzulhijjah, dan gerhana serta arah kiblat. Khusus dalam penentuan awal bulan Qamariyah, hisab bermakna penentuan awal bulan Hijriah berdasar metode perhitungan aritmetika astronomis. Ya, jadi theoretical. Hisab salah satu metode untuk menentukan awal bulan Hijriah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ada juga yang berdasar ru'yah. Nah, apa itu ru'yah? Ru'yat itu berasal dari kata ro'a, ya, yang berarti melihat. Ro'a, ya bahasa Arab. Ru'yat dalam ru'yatul hilal itu berarti mengamati penampakan bulan sabit, ya, setelah terjadinya konjungsi, ya, ijtima lah, atau konjungsi, ya sama. Ru'yat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Ya, sekarang menggunakan teleskop ya, bahkan sudah robotik banyak. Iya, betul. Ru'yat merupakan metode lain untuk menentukan awal bulan Hijriah berdasar observasi astronomis. Ya, hisab sifatnya informatif ya menurut ru'yat, dan ru'yah sifatnya konfirmatif. Nah, jadi kita tahu ya bahwa kedua-duanya itu merupakan ilmu astronomi. Ya, yang satu teoritis, yang satu adalah observasi. Ya, makanya yang Anda tahu kan kalau di Planetarium Jakarta, teman-teman itu melakukan observasi bisa dikatakan dalam 1 tahun itu 7 kali. 7 kali, betul. 7 kali. Nah, itu sebenarnya kalau menurut Anda juga untuk membuktikan lagi bahwa perhitungan yang kita lakukan melalui hisab ini variabelnya masih sesuai dengan kenyataan realita yang kita lihat melalui hasil observasi itu ya Pak? Ya. Jadi hisab dengan ru'yat itu setara. Betul. Hisab dengan ru'yat itu setara. Jadi sebelum ru'yat kita
menghisab dulu. Ya. Hisab ini ada pedomannya. Kemudian ru'yah itu membuktikannya. Nah, ada yang menarik adalah ru'yah sendiri juga dapat menentukan seberapa rendah ketinggian, kemudian seberapa kecil elongasi, seberapa pendek umur hilal, ya, itu yang bisa dilihat. Yang nanti akan melahirkan ada yang dikenal sebagai imkanuriyat, atau visibilitas hilal. Ya, visibilitas bulan sabit muda di situ ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di Indonesia mungkin yang menjadi sedikit masalah ya Pak, betul, bahwa ketika satu pihak memutuskan untuk hanya menggunakan hasil hisabnya dan kemudian pihak lain harus melihat secara langsung secara ru'yah, itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena keduanya saling sejalan. Ya, betul. Ini masalahnya lagi-lagi masalah fikih. Oh, kembali ke ya. Kalau karena ilmu falak larinya fikih. Fikih itu penuh dengan ijtihad ya. Nah, di sini yang penting sebenarnya. Jadi dengan ijtihad itu ada yang menganggap cukuplah dengan hisab. Ada pula yang menganggap bahwa hisab itu adalah pedoman dari ru'yah. Yang menentukan adalah ru'yah. Itu dua-duanya memiliki nas, baik Quran maupun hadis. Ya, jadi memang ya, mengapa tanggal 1 Hijriah itu dapat berbeda. Ya. Pertama tergantung dari metode penentuan hilal masuknya awal bulan. Jadi semuanya juga tahu bahwa masuknya awal bulan Hijriah ditandai dengan keberadaan hilal. Ya, betul sekali. Ya. Nah, ini dalam pelaksanaannya kenapa berbeda? Pertama ada yang berdasarkan hisab. Hisab itu adalah perhitungan aritmetika astronomis, teoretikal, ya. Nah, jadi ini tergantung pada kriteria awal bulan. Jadi jangan dianggap misalnya hisab dengan ru'yah saya yang berbeda, sesama hisab bisa berbeda, ya. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, ada kriteria mabims ya, yang lama, ada mabims ya baru. Ada wujudul hilal, ya, moonset after sunset sudah ijtima. Kemudian ada LFNU, kriteria Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau Mabim Plus, nanti kita bahas. Kemudian Global Turki 2016 atau yang diadopsi di Indonesia oleh salah seorang ormas Muhammadiyah sebagai nanti kalender hijriah global terpadu, global tunggal maksudnya ya. Kemudian ada Danyon, Ode dan lain-lain. Jadi pertama itu berdasar hisab. Tolong dicatat, semua kalender adalah hisab. Iya, betul. Ya kan? Semua kalender adalah hisab. Ada yang hisab tersebut bisa menentukan langsung tanggal 1, tapi ada juga yang berdasarkan ru'yah. Penentuannya ru'yat. Nah, tolong dicatat, ru'yat itu adalah observasi astronomis. Ya, betul. Observasi astronomis. Memang di sini ru'yat tidak sembarangan. Ru'yat itu memerlukan hisab. Hisab ini sifatnya informasi, ya, informasi posisi hilalnya di mana, kemudian sebagai pemandu ru'yat. Ya, jadi ada yang berdasarkan hisab, ada yang berdasarkan ru'yat. Hisab juga beda-beda. Ru'yat pun juga ada yang mengatakan tergantung pelaporan ru'yat saja. Ada pula yang menginginkan ya sudah harus ada rekaman objektif gitu kan, berbeda. Oh, rekaman objektif. Ini mungkin sedikit masuk juga nih ke pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Ini ada dari Farida Faruk yang menanyakan teleskop jenis apa sih yang bagus untuk pengamatan hilal? Nah, sekarang teleskop yang paling bagus itu tentu saja yang coatingnya bagus. Ukurannya juga sesuai dengan hilal. Jadi jangan sampai kita mau melihat hilal jadi cahaya bulan tipis itu yang kelihatan cuman terlalu detail. Kelihatan misalnya sampai kawah-kawahnya. Jadi kira-kira 30 cm, fokusnya 50 cm memadai. Ya, sampai 70 cm mungkin memadai. Jadi yang kecil-kecil lah, enggak usah yang besar-besar. Kemudian rasanya memang walaupun sedikit lebih mahal, itu refraktor itu lebih disarankan daripada reflektor. Ya.
Refraktor itu lensa pembias ya. Ya. Biasanya coatingnya bagus. Ya. Dan ya resikonya lebih mahal ya. Lebih mahal ya. Yang bagus-bagus yang lebih mahal ya. Iya, tapi Itu. kalau memang Jadi, akan dipergunakan setiap betul. tahun. Jadi pertama adalah refraktor, itu refraktor, pembias. Kemudian jangan besar-besar. Jangan sampai kita ingin meruyat pakai teleskop besar. Jangan. Karena yang kita lihat, kita harus melihat seluruh bulan. Seluruh bulan, ya kan? betul. Field of view bulan itu harus kelihatan. Ya, satu bulatan. Satu bulannya harus kelihatan ya di situ. Jadi jangan sampai misalnya cuma sepertiga bulan, nanti malah repot gitu ya. Kan kalau teleskop besar ya bulan malah kelihatan kawahnya. Betul, Pak. Ya kalau tidak ada ya reflektor juga nggak apa-apa. Tapi kalau suruh milih, refraktor biasanya coatingnya lebih bagus. Oke, itu mungkin sedikit informasi bagi teman-teman yang ingin mencoba melihat gitu ya. Nah, kembali ke misalnya ada yang ingin mencoba melihat. Satu lagi, kalau bisa ininya sistemnya itu equatorial mounting. Oh, mounting. Ya, jangan kalau azimutal itu repot. Jadi geraknya dua kali, asimut dan tinggi, asimut tinggi. Betul. Kalau equatorial kita setting saja ke arah kutub langit ya, kita selatan kan langit selatan kalau di Jakarta misalnya, tapi kalau di Aceh utara ya kan. Nah, nanti disesuaikan, nanti geraknya cuma gerak sudut jam. Ya, jadi sekali. Apalagi pakai motorized, dengan motor ya sudah, dia akan mengikuti terus sampai terbenamnya bulan itu sendiri. Betul sekali. Ya, itu sedikit informasi lah ya. Nah, kemudian menjadi ketika kita memutuskan untuk menghisap atau meruqyah, tentu ada kriteria yang tadi sudah Bapak sebutkan. Mungkin bisa kita dijelaskan sedikit. Sebelum ke situ saya ingin menjelaskan dulu sedikit ya bahwa pemerintah itu adil. Oke. Kenapa adilnya? Karena di masyarakat kita itu ada ormas seperti Muhammadiyah dan Persis itu menentukan awal bulan itu dengan hisab saja. Ya. Betul. Sekarang kan hisab wujudul hilal untuk Muhammadiyah, kemudian hisab Mabims ya untuk Persis sudah cukup ya kan, kalender sudah cukup. Nah kemudian beda lagi dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu seluruhnya dari mulai Muharram sampai dengan Zulhijjah ditentukan berdasar ru'yah. Jadi tergantung ru'yah. Oh, jadi mereka setiap bulan juga tetap? Setiap bulan menentukan, ya, jadi ru'yah. Nah, tapi sekalipun penentuannya ru'yah, mereka juga, Nahdlatul Ulama punya takim, punya kalender. Tapi kalender dari mulai Muharram sampai Zulhijjah, semuanya kalender. Hanya kalender ini sifatnya adalah pemandu. Jadi penentunya adalah ru'yah. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah tuh mengayomi adil. Jadi dari 12 bulan, pemerintah itu pertama kali Kementerian Agama itu membuat kalender. Ya, kalender dalam hal ini kalender Hijriah Indonesia ya, dari mulai 12 bulan ya. Semuanya pertama kali itu menggunakan hisab. Hisabnya hisab kriteria Mabims ya. Tingginya minimal 3 derajat dan elongasinya 6. Tetap digunakan ya kriteria Mabims hisab itu dulu. untuk hisab dari jadi awal, kriteria Mabims ya. Kemudian khusus untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah sesuai dengan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 ditetapkan berdasar metode ru'yah dan hisab. Menggunakan keduanya. Dua-duanya. Di situ adilnya pemerintah ya. Jadi yang ru'yah itu cuma 3 gitu kan ya. Nah, di situ ru'yah itu sifatnya konfirmasi dari hisabnya yang ada di kalender itu informasi. Iya, betul sekali. Nah, jadi itu sudah Bapak jelaskan bagaimana pemerintah itu sebenarnya adil ya. Jadi untuk sama ini tidak semuanya, ya kan? Masyarakat orang menganggap pemerintah cuma ikut ru'yah saja gitu. Gitu. Dari 9 bulan itu bukan hasil ru'yah, ya kan? 9 bulan itu tidak berubah, ya. Itu sudah ditentukan 2 tahun sebelumnya, itu pada sinkronisasi, itu menentukan takwim kalender standar Indonesia atau sekarang kalender Hijriah Indonesia, ya. Tahun Masehi sudah ditentukan hanya untuk 3 bulan itu ada ru'yah. Karena ada ru'yah makanya ada isbat. Nah, itu.
Ya, kemudian kita juga harus melihat ke kriteria barusan. Ya. MABIMS, kriteria MABIMS yang Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura ya Pak ya? Kementerian Agama ya, betul sekali. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa kita menggunakan kriteria itu dan apakah ada kriteria yang lain yang bisa dijadikan perbandingan? Sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan dulu posisi yang sekarang ini dulu ya. Boleh. Ya, karena bagaimanapun juga kita harus tahu dulu untuk Syawal ini posisinya. Jadi posisi hilalnya itu harus tahu dulu ya. Baru nanti kita akan melihat dari semua kriteria. Oke, balik. Pertama adalah peta ketinggian hilal ya, pada gambar kita lihat saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 ini bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi pas ya tanggalnya ya. Tinggi hilal di dunia itu minus 4 derajat itu di Selandia Baru sampai dengan 9 derajat ya. Kemudian kita lihat juga elongasinya itu antara di gambar kita lihat 2 derajat paling utara dan kemudian paling barat itu 11 derajat ya. Oke. Nah, kita ingin melihat di sini ya, ada yang menarik sebenarnya. Nah, bahwa ijtima ya, ijtima searahnya bulan ke arah matahari dari pusat bumi atau konjungsi itu terjadi pada pukul 17.57.38 WIB. Ya. Tanggal 29 ya, tanggal 29 ya. Tanggal 29 Ramadan sama dengan tanggal 29 Maret ya, kebetulan ya. Ya. Ini yang menarik adalah ternyata di Jakarta ya, itu ijtima itu 1 menit 32 detik sebelum terbenamnya matahari. Nah, ada daerah di Indonesia yang tepat terbenamnya matahari dengan ijtima adalah ibu kota Kabupaten Bekasi, Cikarang. Ya, pas banget ya. Iya. Jadi kalau ke timur dari Cikarang, ijtimanya setelah maghrib, ba'da maghrib. Kalau ke barat dari Cikarang, itu ijtima terjadi sebelum maghrib. Ya. Nah, termasuk Jakarta menarik sekali ya, cuma 1 menit 32 detik. Nah, ini yang menarik adalah bahwa ijtima menjelang Syawal 1446 Hijriah ini tanggal 29 Ramadan itu ditandai berlangsungnya gerhana matahari sebagian. Itu di wilayah mana, Pak? Nah, sayangnya kan gerhana matahari itu berbeda dengan gerhana bulan. Iya, betul. Kalau gerhana bulan itu separuh dunia ya kan melihat, separuh tidak karena di bawah. Tapi kalau gerhana matahari itu hanya daerah jalurnya saja. Ya. Jadi gerhana matahari parsial 29 Maret ya, menjelang awal Syawal ini ya, itu tidak teramati dari Indonesia. Ya, wilayah yang mengamatinya adalah Afrika bagian barat laut, kemudian Eropa, Rusia bagian utara. Kira-kira 94%. Lumayan sekali. Lumayan sekali. Ya. 94%. Di gambar kita lihat di situ ya, itu pergerakan umbranya ya, dan umbranya ya. Jadi memang istimewa dan menarik bahwa untuk bulan Ramadan ini ada 2 kali gerhana. Tanggal 14 Ramadan nanti itu gerhana bulan total. Ya, sayangnya dari kita tidak kelihatan karena pada siang hari. Ya, yang kelihatan itu sebelah Eropa, kemudian daerah Amerika ya. Jadi sebelah kita gitu ya. Di kita siang gerhana terjadi gerhana bulan, tapi kita tidak kelihatan karena di bawah ya. Matahari di atas, bulan di bawah. Ya, ya. Ya, ini juga ada teman-teman yang bertanya nih Pak tentang ketinggian hilal, tadi sudah terjawab juga ya untuk yang tanggal 29 dari Fatwa FH, dan juga dari Maryam Buana apa yang menjadi patokan penentuan 1 Syawal juga tadi sudah terjawab. Jadi menarik ya, karena gerhana itu juga kaitannya bukan dengan kalender Masehi, tapi selalu dengan kalender
Hijriyah. Betul. Terjadi di pertengahan bulan Hijriyah atau ijtima ya menjelang awal bulan Hijriyah. Unik kan sekarang, unik sekali ya, menarik sekali ya. Baik, tadi sudah mengatakan bahwa kalender Hijriyah menurut kriteria baru Mabim ya, itu akan saya bahas ya. Sejak tahun 2022 kriteria baru Mabim ya, ketinggiannya 3, elongasinya 6,4. Elongasi itu adalah besar busur ya, atau besar sudut ya, jarak sudut antara bulan dan matahari. Ini digunakan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Jadi kesepakatan G2G, government to government. Ya. Berdasarkan kriteria ini, hilal dapat diamati jika ketinggiannya, yaitu ketinggian di atas cakrawala atau ufuk, lebih besar dari 3 derajat, dan elongasinya 6,4 derajat. Nah, mungkin di sini Ana mau bertanya sedikit dulu, Pak. Di awal Ramadan kemarin itu kan sebenarnya cukup antusiasme masyarakat yang biasanya fokus pada masalah antara kriteria Muhammadiyah dengan pemerintah saja. Awal Ramadan kemarin terjadi satu hal yang menurut Ana cukup menarik. Yang dipertanyakan masyarakat adalah kenapa harus menunggu di Banda Aceh dulu? Kenapa elongasi itu penting? Kan tinggi hilal di berbagai daerah sudah mencukupi. Kenapa harus menunggu elongasi? Apa sih pentingnya elongasi itu? Nah, sekarang kalau di kalangan astronom, ya, ketampakan bulan sabit atau hilal itu selalu diukur dengan jaraknya terhadap matahari yang dikenal sebagai elongasi. Astronom dulu menganggap bahwa tidak mungkin hilal atau bulan sabit muda dapat teramati jika kurang dari 7 derajat. Dikenal sebagai limit Danyon. Jadi terkenal sekali itu ya. Kemudian Shaukat Muhammad Audah dengan 737 hasil penelitiannya, jadi hasil observasi yang dia kumpulkan, ya, akhirnya dia bisa menurunkan 7,0 ini menjadi 6,4 derajat. Dan yang sekarang kita pakai ya, Pak? Nah, kita pakai sekarang 6,4. Itu kenapa penting? Karena jaraknya bulan dengan matahari inilah yang menyebabkan terbentuknya sabit. I see. Ya, semakin jauh, maka sabitnya semakin lebar, semakin tebal, ya. Jadi memang kalau astronom itu lihatnya ke situ, ya. Memang tinggi perlu, karena kalau tinggi itu kan kaitannya juga dengan masalah serapan atmosfer di ufuk, ya, di horizon, ya. Awan, ya, atmosfer atau serapan dari senja, ya. Ya, cahaya senja, safak lah istilahnya. Nah, kemarin itu menarik, pada tanggal 28 Februari 2025 itu bertepatan dengan 29 Sya'ban. Ya. Yang menarik adalah bahwa kriteria imkanur ru'yah kalau diterapkan di Indonesia itu garisnya melewati Banda Aceh. Yang saya maksud adalah pertama kan ketinggiannya. Seluruh wilayah Indonesia itu sudah di atas 3 derajat. Nah, itu yang sudah memenuhi kriteria harus 3 derajat. Kemudian elongasi, ternyata bahwa antara tinggi dan elongasi itu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Pakai dan, bukan atau. Ya. 6,4. Jadi 6,4 ini syarat minimal bahwa hilal itu akan visible. Ya kan? Ternyata melewati Banda Aceh. Ya, itu kan? Pun hanya sedikit ya kalau kita jadi dari Banda yang masuk ke dalam, kalau ketinggiannya di Banda Aceh itu sudah 4,69 hampir 4,7 ya. Tapi Aceh juga cuma sebagian kecil. Ya, betul. Sekali. Hanya Banda Aceh, kemudian Loknga, kemudian Sabang ya. Ya, betul. Ada juga Pulau Simele ya sedikit ya masuk di situ ya. Nah, berarti kan sudah ramai di luar. Ya, berarti katanya kalau konsisten pada kriteria Mabims ya, hilal yang dilaporkan di sebelah timur dari kriteria Mabims ya, itu berarti belum masuk imkan.
Iya, Iya kan? betul. Belum. Walaupun sebetulnya ada yang namanya zona ketidakpastian, ya. Oke. Sipper dan Doggett itu menjelaskan bahwa ada namanya zona ketidakpastian. Berbeda dengan hisab. Hisab itu seperti garis hitam, masuk tidak. Tapi Iya. kalau ruya tidak, ya karena itu kan terpengaruh oleh cuaca, Iya, terpengaruh betul. yang lain. Belum lagi itu kan masalah ruyat itu kan data-data itu kan dari mana-mana ya. Iya, Ya. betul. Jadi ada zone ya, ada zone. Itu salah satu contoh yang menarik itu bahwa 1 Mei 2022. Syawal 1443. Ya. Yang menarik adalah garis batas 6,4 itu daerah Sumbawa. Oh, Ya. Kemudian kenapa Kupang yang jauhnya 700 km dari Sumbawa ya, itu ada fotonya malah. Bahkan sidang isbat itu disampaikan hilalnya ada. nah itu kenapa kalau Nah, itu tadi ada zone ketidakpastian. Oh, I see. Jadi bedakan antara hasil hisab, Iya. perhitungan dengan ru'yah. Ru'yah itu kan ada zona ketidakpastiannya Iya, ada. betul. Ya. Nah, kemarin juga sebetulnya kan tidak harus Aceh, ya. Ke sebelah timur juga dengan menerapkan zone ketidakpastian, itu berarti bisa masuk. Tapi ya terbatas ya. Terbatas hanya beberapa ratus kilometer saja ya. Kalau dilihat dari zona ketidakpastian itu. Hanya kemarin kan masalahnya kan cuacanya nggak bagus. Iya, betul sekali. Mendung, hujan, nah sampai menunggu di Aceh, di Lokna. Iya, Ya, betul. Lokna. Sementara di Aceh sendiri kan terbenamnya matahari itu jam 18.51.35. Iya. Nah, Di kan nggak mungkin kan? sudah mau isya. Iya kan? Nggak mungkin di sana karena yang menuju di sana terpaksa harus menunggu. Ya, saya masih ingat dalam sidang isbat paparan seminar saya jelasin kita harus menunggu. Karena secara imkan ya wilayah barat lah yang sudah masuk imkan, gitu kan? Coba ya kita tunggu terus. Sehingga ya memang ada kesannya agak seperti mundur gitu ya. Berbeda dulu ya. Sebenarnya kan kalau untuk menentukan awal Ramadan, satu saja sudah cukup. Satu saja yang melaporkan sudah cukup. Kalau ada, tapi kan sampai Aceh belum ada gitu kan. Iya kan? Repot kan, makanya harus ditunggu gitu kan. Dan yang paling memungkinkan adalah di barat itu. Iya. Dan alhamdulillah 2 orang itu melaporkan. Ya. Nah itu pun sebenarnya cukup mengikuti ya waktu sidang isbat itu dan juga melihat dari TV nasional yang lainnya mantan Menteri Agama juga menjelaskan tentang bahwa kita harus menunggu karena elongasinya seperti ini. Tapi ternyata ya karena memang tidak dijelaskan apa pentingnya elongasi dan kemudian mungkin juga perlu untuk sidang-sidang berikutnya atau ketika televisi nasional memaparkan dengan narasumber mereka itu memperlihatkan peta elongasi dan ketinggian hilal karena itu 2 peta yang berbeda dengan kurva yang juga berbeda sebenarnya Pak. Karena kemarin itu Ana sendiri ketika memperlihatkan ke keluarga dan ke teman, oh ternyata yang terlihat memang di kurva di garis yang elongasi itu hanya Lokna. Kebetulan karena mereka tahu wilayah itu, betul. Memang begitu ya udah kita tunggu saja. Jadi langsung berbeda. Harus ditunggu gitu kan. Harus ditunggu itu karena itu yang memenuhi. Nanti kalau misalnya taruhlah ada sih yang melaporkan dari Kalimantan Barat, tapi ditolak, hakim agama menolak karena itu jauh di bawah 6 derajat gitu ya. Ya kemudian dari yang lain-lain kan bisa saja melaporkan, tapi hakim di sini tahu gitu ya, mana yang harus diisbatkan dan mana yang tidak gitu ya. Dan itu juga gunanya para hakim belajar ya Pak, ternyata. Jadi tolong dicatat bahwa astronom itu lebih melihatnya ke arah elongasi. Kenapa? Karena kalau ketinggian itu misalnya gini, ketinggian itu di tropis di sini, tapi bagi daerah-daerah yang subtropis atau jauh dari sana, boleh jadi hilalnya di bawah ufuk. Iya kan? Betul. Nah, ketinggian itu bagi daerah kita menguntungkan. Tapi bagi daerah-daerah yang jauh dari ekuator, mereka tidak bermain di ketinggian, tapi justru hilal itu masalahnya ke elongasi. Jadi kalau astronomi itu lebih mengarah ke arah elongasi malah ternyata.
Nah, itu yang Buktinya mungkin ada danyon ya. iya, Ya. betul sekali. Malah mayoritas kriteria untuk penentuan awal hijriah itu ya itu elongasi yang Iya. terpenting sampai Tapi ingat bahwa mabim itu dua-duanya. ya, Ya betul. kan? 3 Kembali derajat, ke minimal 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat. Jadi itu tidak boleh dipisah gitu ya. betul sekali. Iya, oke. Nah, mungkin karena tadi kita juga sudah berbicara tentang Aude dengan danyon. Apa alasan kita memilih kriteria mabim? Oke, tentu saja dulu kita kriteria lama mabim ya. Saya tidak mengatakan mabim lama, mabimnya nggak berubah ya, kriterianya. Kriterianya yang berubah. Dulu ketinggiannya 2 derajat, elongasinya 3 derajat, atau umur bulan 8 jam. Itu ternyata dulu itu adalah kriteria kesepakatan untuk kemaslahatan. Kesepakatan untuk kemaslahatan. Tidak ada bukti otentik, gambar, ya, hanya pengakuan yang secara syar'i sah. Kenapa? Karena sudah disumpah seperti tuntunan Rasulullah. Ya. Jadi orang yang melihat, ya, memenuhi kriteria kesepakatan, dia syahadat, ya, maka sah. Ya, itulah. Tapi dulu tuh banyak mempermasalahkan. Karena di dunia nggak ada 2 derajat yang bisa melihat. Nggak ada ceritanya, cuma di Indonesia saja lah. Paling daerah mabim saja ya, terutama di Indonesia. Di tempat lain tuh nggak ada. Makanya mereka kaget. Kok bisa 2 derajat? Ternyata itu kesepakatan untuk kemaslahatan. Jadi maslahat didahulukan. Walaupun secara saintifik tidak lemah sekali. Makanya berat sekali bebannya. Sehingga Malaysia, Singapura, dan Brunei itu mendesak lah. Bagaimana kalau kita karena mabim itu bersama gitu ya. Maka dibuatlah kajian-kajian. Nah, termasuk yang 6,4 itu kan ya, itu Saukat Muhammad Aude itu ya. Itu limit danyon yang diperoleh oleh Aude. Kemudian juga itu secara teoritis hasil menghitung perhitungan 180 tahun ke depan. Menghitung bahwa dengan elongasi 6,4 derajat di Pelabuhan Ratu dan di Aceh itu dijamin bahwa hilal tidak akan pernah negatif. Selalu ketinggiannya positif. Lalu kalau 3 derajat itu kan Ilyas, kemudian dari South Africa, Astronomy Observatory ya, dari Afrika Selatan juga. Itu menunjukkan bahwa dia mengatakan bahwa bukan 3 derajat, beda tinggi matahari dengan bulan itu 4 derajat. Lebih identik dengan 3 derajat. Karena saat maghrib itu kan posisi matahari kan minus 1 derajat, itu bahasanya kan beda tinggi ya, beda tinggi, diterjemahkan di kita 3 derajat. Jadi memang ada landasan sainsnya lah ya. Jadi boleh dikatakan lebih pede. Pertama ada landasan sainsnya, kedua adalah ini ada G2G ya, kerjasama antara menteri-menteri agama ya, yang ditandatangani oleh menteri-menteri agama Mabims ya. Nah, ini mungkin kita masuk dulu nih ke pertanyaan atau lebih ke komentar nih dari teman-teman di media sosial. Dari Ridwan Triantono, hilal Syawal paling bisa dilihat tanggal 30 nanti ya, karena sudah tinggi 9 derajat sampai 11 derajat ya. Dan juga dari Nabila Faulia, gimana sih cara ngelihat hilal pas sidang isbat untuk puasa dan lebaran? Nah, mungkin ini Bapak bisa juga jelaskan sedikit nih, karena ada pertanyaan bagaimana sih cara melihat hilal ketika sidang isbat, lebih ke ketika terjadinya proses sidang isbat. Kalau kita di planetarium mungkin sudah mengetahui wah, prosesnya seperti ini gitu kan. Nah, itu mungkin bisa Bapak jelaskan dari pertanyaan Ridwan Tiantono dulu mengenai ketinggian hilal nanti di tanggal 29 dan 30, dan juga ketika sidang isbat apa yang sebenarnya terjadi. Kita lihat di gambar. Pada gambar ini perubahan tinggi bulan sengaja saya tunjukkan 3 hari berturut-turut ya. Pertama Jakarta 28 Maret 2025. Itu tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah. Ini tidak menentukan.
Ya, hanya saya ingin menunjukkan saja, ini bukan hari hisab, bukan betul. hari isbat, bukan betul. hari ru'yah, cuma 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Ketinggian bulan itu minus 13,26 derajat saat terbenam matahari. Bentuk hilalnya itu sabit tua, telungkup di atas ya. Di gambar kelihatan. Ya, di gambar kelihatan. 1 hari sebelumnya. Kemudian, ini hari yang menentukan 29 Maret 2025 ya. Bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 Hijriah. Untuk Jakarta, nah kita lihat. Ya, sama istimanya untuk WIB itu 175738. Ya. Kemudian yang menarik bahwa ketinggian hilal ya, penentu awal karena 29 kan penentu awal ya. Betul. Penentu awal Syawal ini ternyata minus 1,85 derajat. Minus di bawah ufuk. Berarti masih telungkup juga. Iya, ya kan telungkup. Apakah bisa diruyat? Kita meruyat mulai dari matahari terbenam, tapi bulan sudah terbenam duluan gitu kan. Ya, ini memang demikian ya. Iya, betul. Kemudian Jakarta 30 Maret 2025. Betul. Kalau tanggal 29 Ramadannya mustahil terlihat. Iya, betul. Kenapa? Karena posisinya di bawah ufuk. Tadi ada yang mengatakan berapa ketinggiannya? Nah, ketinggiannya itu 9,38 derajat. Betul kan? Iya, betul. Antara 9 sampai ya. 11 tadi dia. Nah, kita lalu bagaimana cara ininya? Nah, kita harus memiliki pedoman. Pedoman ruyat itu adalah hisab. Nah, contohnya ini kita lihat ya. Nah, contohnya di sini. Pertama yang bisa kita lihat matahari, ya kan? Ya, betul. Kemudian dari matahari itu, ya, kita tahu kan azimutnya di sini 273, 29, 58. Ya, 58. Kemudian berarti 3 derajatan, ya, 3,50 derajat dari barat ke arah utara, itu matahari. Lalu di mana hilalnya? Ya, sebenarnya hilalnya boleh dikatakan hilal karena ini sudah istimewa ya, walaupun betul. Umurnya 1 menit ya 32 ya kan umurnya ya. Nah di sini kita lihat ya. Masih di bawah. Ya. Itu sudah di bawah minus 1,85 derajat. Ya kan? Ya, jadi sudah di bawah ya. Bahkan di sini bahwa bulan tuh terbenam 6 menit 13 detik. Ya, sebelum matahari terbenam. Oh, cukup lama. Iya. Iya kan? Jadi memang demikian ya. Jadi bulan dulu yang terbenam bukan ya. Bulan dulu yang terbenam. Nah, jadi betul tadi. Memang tadi betul. Perkiraannya antara 9 sampai 11. Ya, betul, 30. Betul ya. Oke ya. Sudah kejawab ya? Ya, sudah, Pak. Mungkin untuk yang tanggal 30 bisa diperlihatkan juga. Bagaimana? Yang untuk di tanggal 30? Nah, tanggal 30 bisa kita lihat ya. Coba nanti saya ingin tunjukkan saja yang tanggal 30. Sekalian biar bisa melihat juga elongasi itu yang dari gambarnya. Nah, kita lihat. Pada gambar ini tanggal 30. Jadi sebetulnya hilal Syawal itu yang ini. Iya kan? Karena sudah masuk Syawal kan? Iya, ini sudah masuk Syawal ya. Tuh, lihat. Ini adalah ketinggian. Tinggi, ya, berapa tuh? 9,38 derajat. Jadi 18,5 kali ya piringan matahari. Karena matahari dan bulan itu piringannya sama. Kemudian letaknya juga di situ dari matahari itu ke arah utara. Ya, 8,10 ya derajat. Oke. Jadi kita harus tetap meruyat itu harus pedomannya pada hisab. Kalau tidak nanti sembarangan nggak jelas ya. Tapi insya Allah kalau misalnya tanggal 30 ini jelas sekali, bahkan di sini kita lihat. Ya. Pada gambarnya jelas sekali. Nah, kita lihat, saya tunjukkan. Mungkin saya jelaskan dulu di sini. Nah, ini ketinggiannya, elongasinya udah
14,35. Nah, kita lihat. Ini untuk Jakarta. Kelihatan kan? Iya. Pada gambar ini kita lihat bulannya sudah jauh di sebelah utara, di atas. Ya. Lalu yang menarik adalah, nah kita lihat di sini, bentuk hilalnya, ya. Jadi istimanya tanggal 29 Maret ya, hari kemarin ya. Tapi bentuknya lihat. Silakan. Nanti lihat. Tanggal 30 Ramadan ini kelihatan sekali. Dan cukup jelas. Iya. Cukup jelas. Fraksi iluminasi hilal 1,41%. Mata orang awam saja Masih bisa melihat hilal 1% mudah itu kalau cerah. Ini 1,41%. Silahkan. Jadi yang melihat dengan teleskop kecil juga silahkan ya. Iya, betul. Ya silahkan. Dengan binokuler bagus ya. Hilalnya adalah telentang, itu yang perlu diingat. Kelihatan sekali itu ya. Ini miring utara. Ya, karena miring ya. Hilalnya miring ke arah utara. Nah, ini jadi kalau tadi yang nanyain tanggal 30 ya. Oke, tanggal 30 ya. Tapi kita kembali ke penentuan untuk Syawalnya dulu dong ya. Ya, boleh. Oke ya. Nah, kita lihat sekarang kita lihat dari Indonesia ya. Tadi dunia ya, sekarang kita lihat mengurut ke Indonesia. Baik. Kita lihat Indonesia di sini. Nah, pertama kita lihat Indonesia. Tinggi hilalnya di Indonesia itu antara minus 3,26 derajat di paling ini di Jayapura. Kemudian di Banda Aceh itu minus 1,08 derajat. Jadi pada saat terbenamnya matahari, semua hilalnya itu di bawah ufuk. Ya, tadi kan jelas sekali bahwa Cikarang itu batas ya. Jadi kalau yang sebelah barat itu berarti istimanya sebelum maghrib, dari Karawang ke timur ya, istimanya setelah maghrib gitu kan. Tapi ketinggian hilalnya itu sudah negatif ya, atau negatif. Jadi hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Elongasinya kita lihat. Nah, elongasinya menarik di sini, ya. Paling timur itu 1,61, paling barat 1,21. Kenapa? Karena di sini terjadinya fenomena gerhana, tidak ada angka nol kan? Iya, betul. Nah, di sini karena ini pada saat maghrib ya, terbenamnya matahari. Kan beda dengan istima, kan istima dengan itu kan beda, ya. Jadi tidak ada angka nol. Ini yang paling kecil berapa tuh? 1,1 ya? Ada 1,1. Iya, 1,1. Iya, tidak ada nol. Dan elongasi itu tidak ada negatif. Pernah ada yang nanyain, Pak, elongasi ada yang negatif nggak? Jarak kok negatif gitu kan? Orang jarak busur ya, ya kan itu selalu positif ya. Oke, dari sini kita lihat. Nah, peta visibilitas hilal kriteria Mabim penentu awal bulan Syawal itu tanggal 29 Maret. Jadi yang menentukan 29, jangan 30 ya. Tanggal 29-nya ya. Ternyata seluruh wilayah Indonesia tidak memenuhi kriteria Mabim. Secara hisab ya, maka umur bulan Ramadan disempurnakan, distigmakan menjadi 30 hari. Sehingga 1 Syawal 1446 Hijriah ya, secara hisab Mabim jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2026. Jadi ru'yahnya itu hari Sabtu. Nah, kemudian mau ru'yah lagi bagus malah ya. Untuk sebagai konfirmasi lagi. Itu untuk konfirmasi saja. Nah, di sini kita lihat semua ibu kota provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memenuhi kriteria tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Nah, kemudian yang menarik akan saya jelaskan di sini. Saat terbenamnya matahari saat istima di Jakarta itu 17.5738. Umur hilal tuh 0 jam. Ya, karena istima. Kemudian ya 1 menit 32 detik kemudian matahari terbenam di Jakarta.
makanya umur hilal. Nah, tapi yang menarik di Jakarta tingginya minus 1,85 derajat, elongasinya 1,08. Nah, di sini ya. Ini sudah. Nah, saya ingin menunjukkan. Tadi ternyata di semua ibu kota, pada gambar ini kita lihat, di semua ibu kota provinsi di Indonesia, ya, semuanya di bawah ufuk. Ya kan? Negatif, betul, negatif semua. Ya kan? Jadi tidak memenuhi kriteria Mabim. Nah, sebenarnya ya hasil sinkronisasi dari pertemuan 28 ahli falak dengan masing-masing metodenya menghitung, ya, ini di Bali tahun 2023 yang lalu di Merkur di Kuta Bali, ya. 14 sampai 16 Maret 2023. Nah, di sini kita lihat dari mulai Sulamun Nairin sampai dengan yang kontemporer di bawah, semuanya menunjukkan ya bahwa ketinggian hilalnya itu negatif. Ini dengan perhitungan mereka masing-masing. Masing-masing. Itu di sebelah kanan kita lihat. Pada gambar itu jelas, ya. Jadi istimanya sekitar 1757, ya kan? Ketinggian hilalnya semuanya di bawah kriteria Mabim. Ada yang sedikit di bawah, di atas 0 derajat, tapi sedikit. Tapi kebanyakan itu minus ya untuk di barat. Nah, kesimpulannya, keputusannya adalah awal bulan Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dan ini dipakai untuk kalender Hijriah Indonesia. Ya, yang dipakai standar di Indonesia tahun 2025 ya. Ya, jadi mudah-mudahan untuk Syawal besok ini tidak ada lagi hal-hal yang sedikit kontroversi seperti kemarin Ramadan ya Pak. Walaupun Ramadan itu bukan kontroversi, hanya karena masyarakat belum memahami kriteria yang kita pakai itu sebenarnya bukan hanya tinggi hilal tapi elongasi yang ternyata juga penting. Iya, elongasi juga ya. Nah, kemudian kita akan mencoba ya melihat, menganalisis tadi dengan kriteria Mabim. Bagaimana dengan kriteria yang lain? Oke, boleh. Nah, kemudian kita lihat ada kriteria LFNU, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, sebut Mabim Plus. Nah, ini hasil muktamar ke-34 NU tanggal 23 sampai 25 Desember 2021 di Lampung. Posisi hilal yang memenuhi limit IRNU, ada namanya IRNU, Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama. Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Mabim kan? Iya, betul. Sama. Memungkinkan hilal dapat diruyat. Jadi kalau misalnya imkan itu artinya memungkinkan, ya. Memungkinkan hilal dapat diruyat jika telah memenuhi Imkanur Ru'yat IRNU. Jadi kalau di bawah IRNU, kayak kemarin ditolak. Nah, ini kan menarik kan, ya, kan? Ditolak kan? Ya, artinya hasil ru'yahnya ya. Nah, jika hilal dapat diruyat dan memenuhi limit IRNU, maka pada saat maghrib di hari ru'yah tersebut sudah masuk tanggal 1 di bulan baru. Jadi karena maghrib ya mulainya. Ya, betul. Jika hilal tidak dapat diruyat, kemudian berada di bawah limit kornu, ada qat'i ru'yah Nahdlatul Ulama. Ada elongasinya, ya? Ada lagi, ada IRNU, ada kornu. Kalau IRNU itu 3 dan 6,4, kalau kornu itu qat'i ru'yah itu qat'i ya, yang nyata, yang pasti 9,9 derajat elongasi. Ya. Maka umur bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, jika hilal tidak dapat diruyat, ini yang bertiga, dan elongasi hilal sudah mencapai harga limit kornu, tergolong hilal kasat mata, maka pada saat maghrib di hari ruyat tersebut sudah masuk. Jadi walaupun tidak kelihatan, tetap sudah masuk. Ini gambarnya kita lihat. Iya. Pada gambarnya jelas, ya oke. Di sini jadi ada 3 dan 6,4 seperti hanya Mabim. Ya. Kemudian ada 9,9 derajat. Itu jadi dianggap kalau elongasi sudah 9,9 itu sudah kasat mata. Sudah kasat mata, betul.
Oke ya. Menarik sekali. Nah, kemudian yang kedua wujudul hilal. Nah, kita mengenal Muhammadiyah sekarang menggunakan wujudul hilal tahun ini ya. Oke. Pertama telah terjadi istima atau konjungsi antara bulan dan kita lihat tadi belum dilihat. Di wilayah Indonesia itu tidak memenuhi kriteria IRNU. Ya kan? Iya betul. Ya kan? Karena merah semua. Sehingga hisab tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah ya kan, jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret. Ya, itu menurut LFNU ya. Iya, betul. Kemudian bagaimana dengan wujudul hilal? Nah, ini konsepnya. Wujudul hilal itu pertama telah terjadi istima atau konjungsi antara bulan matahari. Kedua, istima atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Kemudian pada saat matahari terbenam, bulan belum terbenam atau moonset after sunset. Nah, artinya posisi bulan berada di atas ufuk ini, dalam Muhammadiyah hilal sudah wujud. Nah, kita lihat gambarnya. Analisis dengan wujudul hilal, ada lama hilal 0 menit. 0 menit. Nah, apa artinya? Umur hilalnya. Bukan. Oh. Lama hilal itu saat terbenamnya hilal, lamanya hilal di atas ufuk. Oh, oke. Berarti kalau lama hilal 0 derajat, 0 menit, bulan dan matahari sejajar, terbenam bersama-sama. Sejajar. Ya kan? Nah, pada gambar kita lihat di sini bahwa daerah hijau, ya kan? Itu berarti sudah positif, sudah wujud. Iya, betul. Sementara wilayah Indonesia masih merah. Ah, berarti kesimpulannya apa? Sama seperti sama. Jadi belum terkualifikasi wujud ya, atau tidak memenuhi kriteria wujudul hilal. Sehingga 1 Syawal jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2026. Jadi insya Allah untuk Syawal ini semua belum elemen tentu. Belum tentu. Ada ya, kita lihat ada kalender global Turki. Nah, ya. Kalau kita menggunakan kalender global Turki 2016, nah, ya, yang rencananya akan digunakan oleh Muhammadiyah. Akan digunakan oleh Muhammadiyah, tapi belum di-transwitch ya. Kalau saya dengar tuh mungkin mulai tahun depan ya. Tahun depan di sini. Nah, kita lihat bahwa kriteria visibilitas hilal menyatakan bahwa hilal dapat diamati jika ketinggiannya lebih besar dari 5 derajat dan elongasi jarak sudut antara bulan dan matahari lebih besar dari 8 derajat. Nah, kita lihat di gambarnya. Ada nggak daerah yang 5 derajat dan 8 derajat warna biru? Ada kan? Ada. Berarti di Amerika di sini sudah masuk. Jadi wilayah Amerika itu sudah memenuhi kriteria global. Ya, 1 hari 1 tanggal. Jadi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dimanapun ya, kalau menggunakan global ya, KHGT kalender hijriah global tunggal berarti masuk. Jadi ada wilayah yang sudah memenuhi KHGT awal bulan Komariah, sehingga secara global di dunia tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Ahad 30 Maret 2025. Oh, beda sendiri, ya. Berbeda sendiri. Beda kan? Ya. Beda. Ini juga sama itu. Ya. Nah, tapi kita lihat. Belum akan digunakan di tahun ini ya oleh pihak. Muhammadiyah masih menggunakan wujudul hilal. Iya, masih untuk tahun ini masih wujud. Belum ditanfiz ya. Okay. Ya, kabar-kabarnya katanya mulai 1 Muharram 1447 tahun depan ya, katanya. Tapi ya tergantung ya, tergantung. Saya juga baru dengar ya, belum ada pasti ya. Nah, kemudian kalau batas Danyon, nah kita lihat Danyon yang 7 derajat. Menurut Danyon 7 derajat. Pada gambar ini kita lihat Indonesia merah atau hijau? Merah. Merah. Berarti? Ya belum juga. Belum juga. Berarti harus menggenapkan bulan Ramadan ya. Betul. Jadi 1 Syawal jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret. Nah, kemudian Odeh kita lihat. Gimana? Odeh juga warnanya Indonesia masih merah. Ya, masih merah. Masih merah. Artinya hemat apa? Hilal mustahil teramati menurut Odeh untuk Indonesia. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini untuk Syawal, nah
perbandingan hisab awal bulannya. Untuk Mabems ya, Senin Pahing 31 Maret 2025. Bagi yang menggunakan wujudul hilal moonset after sunset, markasnya Yogyakarta, Senin Pahing 31 Maret. Nah, jika menggunakan Global Turki 2016 atau KGT, jadi ketinggiannya minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat, maka 1 Syawal jatuh pada hari Ahad 30 Maret. Kemudian limit Danyon juga hari Senin, kemudian Ode juga hari Senin. Jadi yang beda itu hanya Global Turki. Global Turki atau KHGT. Iya, ya. Betul. Ya untungnya belum dipakai. Kalau dipakai kan aduh. Ya maslahat lah sekarang ya, sama betul, itu ya. Sama. Okay. Ya mudah-mudahan dengan segala kesimpulan yang kita dapat ya, hari ini ya Pak ya, insya Allah bulan Syawal nanti kita akan bareng semua lebarannya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, terima kasih sekali nih Pak dengan segala informasi yang diberikan, karena memang ketika Ramadan kemarin itu saya sendiri jadi terpikir sepertinya nanti ketika diskusi dengan Pak Cecep mau minta dijelaskan lah lebih banyak lagi tentang elongasi dan segala macamnya. Ya mudah-mudahan juga untuk nanti insya Allah Bapak juga akan ikut sidang isbat. Insya Allah. Insya Allah ya. Saya sedang menyiapkan. Ya semoga memang sidang isbatnya juga berjalan lancar. Amin. Insya Allah ini lebih cool kayaknya. Lebih cool gitu ya. Mungkin ini sedikit saran nih Pak Cecep juga nanti kalau diundang oleh TV-TV swasta gitu, dijelaskan seperti ini juga boleh nih Pak? Silakan, bagus malah bagus. Bagus sekali. Ini sosialisasi kok gitu ya, betul. Betul jadi sekali, kita mumpung diberikan kebaikan hati oleh bulan ya. Bulannya lagi baik hati. Iya. Jadi ada istilah dalam ilmu falak itu kalau bulannya lagi baik itu kalau minus semuanya sama. Atau kalau tinggi sekali gitu kan. Jadi itu sesuatu yang paling gampang untuk didefinisikan ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak atas diskusi kita hari ini. Semoga juga sidang isbat berjalan lancar dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih Pak. Baik.